Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Yesua Aprindo Sialagan dengan NIM B1B1 22001. Saya mahasiswa program studi ilmu pemerintahan Universitas Jambi. Di sini guna memenuhi tugas mata kuliah yaitu potensi keuangan daerah berbasis lingkungan dengan dosen pengampu Bapak Alfabiransa SIP MIP, di mana saya mengambil judul untuk materi yang akan saya bahas yaitu mengenai blue economy. Pembahasannya mencakup 4, yaitu pertama filosofi konsep atau latar belakangnya, kedua secara konsepnya, yang ketiga apa konsepnya, dan keempat indikator dalam konsepnya. Poin pertama yang akan saya bahas mengenai filosofi konsep atau latar belakang munculnya ekonomi blue economy. Filosofi blue economy. Dalam konsep blue economy ini merupakan pendekatan baru dalam pembangunan ekonomi yang berfokus pada pemanfaatan kekayaan laut secara berkelanjutan. Filosofi di balik konsep ini adalah menjaga keseimbangan antara eksploitasi sumber daya laut dan konservasi lingkungan maritim. Latar belakang munculnya konsep blue economy yang diawali dari kerusakan lingkungan laut. Kerusakan lingkungan laut, eh, degradasi ekosistem laut yang disebabkan oleh polusi dan aktivitas manusia lainnya yang tak berwawasan lingkungan yang telah mendorong perlunya konsep ekonomi yang lebih berkelanjutan. Ini itu disebabkan karena dampak negatif yang disebabkan oleh kegiatan manusia terhadap ekosistem laut yang meliputi kerusakan terumbu karang, pencemaran perairan, dan kehilangan keanekaragaman hayati. Untuk menanggulangi degradasi ekosistem laut ini diperlukan konsep ekonomi yang lebih berkelanjutan. Hal ini mencakup upaya konservasi dan perlindungan terumbu karang, pengelolaan yang baik, pemantauan yang teratur, dan upaya restorasi. Konsep ekonomi yang lebih berkelanjutan juga mencakup upaya untuk mengurangi polusi dan aktivitas manusia lainnya yang tidak berwawasan lingkungan. Misalnya, konsep ekonomi yang lebih berkelanjutan mencakup penggunaan teknologi yang lebih efisiensi, pengembangan industri dan yang berwawasan lingkungan, dan pengembangan ekonomi yang berorientasi terhadap lingkungan. Ini dapat membantu mengurangi dampak negatif yang disebabkan oleh kegiatan manusia terhadap ekosistem laut dan mengurangi ancaman yang disebabkan oleh polusi dan aktivitas manusia lainnya. Berikutnya mengenai pentingnya pemanfaatan sumber daya laut. Dalam pemanfaatan sumber daya laut ini itu menyimpan potensi ekonomi yang besar, namun pemanfaatannya harus dilakukan secara bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian lingkungan. Pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan secara berkelanjutan dan lestari agar tidak merusak lingkungan laut. Kebijakan yang mendukung pengembangan ekonomi maritim yang berkelanjutan dan lestari perlu diprioritaskan. Karena ekonomi biru ini sebuah konsep tata kelola laut secara berkelanjutan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan kawasan laut Indonesia. Sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang memiliki potensi ekonomi yang berlimpah dan perlu dilakukan dengan keberlanjutan untuk kesehatan ekosistem laut dan pesisir. Dan berikutnya mengenai pergeseran paradigma pembangunan. Dalam pergeseran paradigma pembangunan ini, yaitu membutuhkan tumbuhnya kesadaran global akan pentingnya pembangunan yang memperhatikan aspek lingkungan dan sosial. Dengan mendorong munculnya konsep blue economy,
di mana konsep ini mencakup pembangunan ekonomi yang mencakup air laut, sumber daya hidup, dan ekosistem laut. Dalam konsep ini mencakup pengembangan ekonomi yang berkaitan dengan laut, sumber daya hidup, dan ekosistem laut yang mencakup industri seperti perikanan, energi, dan ekonomi laut. Dalam dalam paradigma pergeseran paradigma pembangunan ini juga memperhatikan aspek lingkungan dan sosial yang sangat penting karena menjamin bahwa pembangunan ekonomi itu tidak akan menyebabkan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat. Dari Blue Economy, salah satu contoh dari pembangunan yang memperhatikan aspek lingkungan dan sosial itu mencakup pengembangan ekonomi yang berkaitan dengan laut, sumber daya hidup, dan ekosistem laut. Kesadaran global akan pentingnya pembangunan yang memperhatikan aspek lingkungan ini juga mendorong munculnya konsep blue economy. Jadi konsep ini telah menjadi prioritas utama dalam pembangunan ekonomi di berbagai negara yang mencakup pembangunan ekonomi yang berkaitan dengan laut, sumber daya laut, dan ekosistem laut. Berikutnya, poin kedua yaitu sejarah konsep blue economy. Secara konsep blue economy awal mulanya pertama kali diperkenalkan pada tahun 2010 oleh Gunther Pauli, yaitu seorang ekonom dan pengusaha Belgia sebagai tanggapan terhadap keterbatasan model ekonomi linear tradisional. Konsep ini mencakup pengembangan usaha yang menggunakan sumber daya alam dengan cara yang lebih berwujud dan efisien, sehingga menjamin pemeliharaan sumber daya alam dan berkelanjutan. Blue economy ini juga mencakup berbagai faktor sektor termasuk pesisir laut dan sumber daya hidup dengan fokus pada pengembangan usaha yang berbasis pada sumber daya alam, seperti perikanan dan usaha turis. Dalam konsep ini juga mencakup pengembangan teknologi yang efisien seperti teknologi pengolahan sampah dan teknologi pengolahan limbah, serta pengembangan usaha yang berbasis pada sumber daya hidup. Dalam konsep ekonomi juga mencakup pengembangan usaha yang berbasis pada pemeliharaan dan pengembangan pesisir, seperti usaha pemeliharaan pesisir, usaha pengembangan pesisir, dan usaha pengembangan pesisir sebagai wilayah pendidikan dan kultur. Berikutnya dari setelah awal mula yaitu transformasi berkelanjutan. Dalam transformasi berkelanjutan ini gagasan berkembang sebagai pendekatan holistik untuk mewujudkan ekonomi lebih ramah lingkungan, inovatif, dan berorientasi pada pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan. Dalam pendekatan holistik merupakan konsep yang mengacu pada pendekatan yang melihat ketergantungan dalam konteks lingkungan pendekatan, yang melihat keintegran dan perspektif tematik. Dari pendekatan ini juga dikenal sebagai the whole government approach atau joint government yang mencakup pendekatan yang lebih koordinatif dan integratif antara berbagai instansi pemerintah. Jadi, untuk mencapai keseluruhan tujuan pembangunan yang meliputi efektivitas dan efisiensi sasaran agenda, sinergi dan kerjasama antara investasi dan pemerintahan rakyat dalam proses pembuatan keputusan. Jadi, transformasi keberlanjutan ini itu berorientasi pada pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan dengan menggunakan pendekatan holistik dan yang mewujudkan ekonomi tersebut menjadi lebih ramah lingkungan. Untuk setelah transformasi keberlanjutan, ada berikutnya yaitu penerapan global. Dalam penerapan global tersebut, blue economy semakin diadopsi oleh berbagai negara, terutama negara-negara kepulauan dan pesisir, sebagai upaya untuk mengembangkan potensi laut dan menjaga kelestarian ekosistem laut. Dalam konsep ini juga mencakup praktis dan pengelolaan yang terdiri dari pengusahaan limbah, pengelolaan sumber daya alam, pengembangan industri laut, dan pengembangan infrastruktur yang terintegrasi dengan ekosistem laut. Di negara-negara kepulauan yang bisa kita lihat seperti Malaysia, Indonesia, dan Filipina itu telah mengembangkan inisiatif dan strategi untuk mengembangkan potensi laut dan menjaga kesetaraan ekosistem laut. Di Malaysia, misalnya, kita lihat
Itu telah mempercepatkan pengembangan industri elektronik dan membangun fasilitas semikonduktor baru yang diperkirakan akan membangun industri semikonduktor yang lebih kompetitif dan memperkuat posisi negara sebagai hub untuk industri elektronik global. Pada sisi lain juga, Indonesia ini di negara Indonesia juga telah mengembangkan inisiatif untuk mengurangi polusi dan mengembangkan industri laut dengan integrasi ekosistem laut. Di negara ini juga telah mengembangkan program pengurusan sampah dan limbah yang terintegrasi dengan lautan, serta mengembangkan infrastruktur yang dapat menangani limbah dan sampah laut. Filipina yang juga telah mengembangkan inisiatif mengembangkan potensi laut dan menjaga kelestarian ekosistem laut. Jadi konsep blue economy yang diperlukan karena lautan merupakan sumber daya alam yang sangat penting yang memiliki potensi untuk mengembangkan industri dan mengurangi polusi. Namun lautan harus dilakukan dengan cara yang terintegrasi dengan ekosistem laut agar tidak mengakibatkan pencemaran laut dan ekosistem laut yang akan membantu negara kepulauan dan pesisir dalam mengembangkan potensi laut dan menjaga kelestarian ekosistem laut. Berikutnya mengenai indikator dalam konsep blue economy. Di sini ada definisi. Kalau konsep di sini poin ketiga ya, yaitu konsep blue economy. Di sini secara definisinya itu berfokus pada pemanfaatan sumber daya lautan secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Elemen kuncinya yaitu antara lain perikanan berkelanjutan, pariwisata, bahan, energi terbarukan laut, dan industri internal maritim inovatif. Adapun juga tujuannya itu untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan ramah lingkungan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Poin keempat atau poin terakhir yaitu indikator dalam konsep blue economy. Dalam indikator konsep blue economy ini terdiri dari 4, yaitu produktivitas perikanan. Dalam produktivitas perikanan ini untuk mengelola stok ikan secara berkelanjutan dan meningkatkan produktivitas budidaya perikanan perlu dilakukan beberapa langkah, seperti pengelolaan stok ikan secara berkelanjutan melalui peraturan dan regulasi yang mengacu pada penggunaan zat kimia dan penggunaan substitusi organik. Peningkatan produktivitas budidaya perikanan dapat dilakukan melalui pembudidayaan ikan bandeng dan penggunaan teknologi bioteknologi kelautan. Integrasi perekonomian dan perekonomian ramah lingkungan dapat dilakukan untuk mendorong produktivitas perikanan berkelanjutan. Penggunaan zat kimia ini juga dapat ditekankan secara bertahap dan penggunaan substansi organik dapat dilakukan untuk menjaga lingkungan. Dalam hal ini, pihak pemerintah dan pengusaha perikanan itu dapat bekerja sama untuk mengembangkan blue economy yang berkelanjutan dan ramah lingkungan yang dapat meningkatkan produktivitas budidaya perikanan dan mengolah stok ikan secara berkelanjutan. Berikutnya ini mengenai kesehatan ekosistem laut. Jadi kesehatan ekosistem laut ini itu menjaga kualitas air laut, melindungi habitat pesisir, dan melestarikan keanekaragaman hayati laut melalui berbagai cara. Sebagian besar dari kualitas air ini dapat diukur menggunakan indeks kualitas air laut atau IKAL yang mencakup parameter seperti padatan terlaut, oksigen terlaut, dan minyak lemak. Pemerintah dan stakeholder atau lembaga-lembaga terkait mengendalikan pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut, serta menggunakan informasi kualitas air laut untuk evaluasi atau penilaian kegiatan ekonomi pembangunan di wilayah pesisir dan laut. Ekosistem karbon biru pesisir seperti hutan bakau, rawa pasang, surut air laut, dan padang lamun menyimpan dan memisahkan karbon serta mengatur iklim dengan memisahkan dan menyimpan karbon. Ekonomi biru juga mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan pelestarian lingkungan inklusif dan penguatan ekosistem laut.
Pemerintah pusat dan pemerintah daerah menggunakan sistem ekonomi biru untuk melakukan pengelolaan kelautan yang mencakup pemanfaatan dan pengusahaan sumber daya kelautan dengan prinsip ekonomi biru. Yang ketiga ini kesejahteraan masyarakat. Dari kesejahteraan masyarakat ini meningkatkan pendapatan dan kualitas hidup masyarakat yang menguntungkan kehidupannya pada sektor kelautan. Yang berikutnya ada inovasi pembangunan teknologi. Dalam inovasi tersebut, mendorong riset dan pengembangan teknologi yang mendukung aktivitas ekonomi berbasis kelautan. Dari sekian materi yang saya sampaikan, dari filosofi atau latar belakang, sejarah, konsep, hingga indikator, jika ada salah penyampaian, mohon dimaafkan, saya hanya bisa menjelaskan sebisa yang saya mampukan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Terima kasih.